Pertanyaan untuk curhat investasi selanjutnya juga dari DM Instagram, Bro Brian Thanos. Bro Brian ini nanya gini, halo Kak, selamat sore. Kak, mau nanya pendapatnya. Saya sedang bingung dalam memilih portofolio. Saya sedang investasi di reksadana dengan platform Bibit. Menurut Kakak, untuk dana pensiun itu enaknya dialokasikan semua benar-benar di RD pasar uang atau taruh di obligasi ya? Sedangkan saya juga investasi untuk jangka panjang di RD Index 30. Intinya saya bingung untuk nabung jangka pendek itu apa ditaruh semua di obligasi atau pasar uang. Terima kasih. Oke, Bro Brian gini. Kalau untuk jangka pendek, di bawah 1 tahun, sebaiknya di pasar uang. Tapi kalau misalkan jangka 2 sampai 3 tahun, oke, mau masukin di obligasi. Kalau untuk jangka panjang, di reksadana saham, oke, bagus. Lanjut lagi, kalau untuk dana pensiun, saya rasa kurang tepat ya kalau dana pensiun itu di pasar uang atau obligasi. Karena kalau misalkan pensiunnya masih jauh, masih 20 tahun atau 30 tahun lagi, itu sebetulnya boleh sih dimasukin ke reksadana saham. Karena time frame 20 tahun, 30 tahun itu terbukti reksadana saham memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Kemudian kalau untuk jangka pendek, itu diatur aja kalau misalkan mau sebagian ditaruh di obligasi atau sebagian ditaruh di pasar uang itu nggak masalah. Contohnya, kalau misalkan mau di obligasi 30%, di pasar uang 70% juga boleh, atau sebaliknya. Jadi harus balik lagi nih, Bro Brian Thanos ini kira-kira untuk berapa tahun investasinya. Disesuaikan saja dengan profil resikonya, nanti akan ketemu persentase yang lebih oke. Mungkin Bro Brian Thanos boleh DM lagi, tulis berapa tahunnya, nanti saya kasih pandangan saya lagi pembagiannya. Lanjut lagi, Bro Aldi Jaya Mulyana dari DM Instagram. Nanyanya gini, Kak, mau tanya cara memilih reksadana obligasi yang bagus. Saya rencananya mau nabung 2 tahun. Oke, Bro Aldi, kalau memilih reksadana obligasi yang bagus, sebetulnya kita bisa lihat dari return ya pastinya. Jadi returnnya itu kita bisa bandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Contohnya obligasi negara. Nah, kita bisa bandingin tuh sama produk-produk reksadana obligasi negara lainnya, kira-kira mana yang lebih untung. Kalau misalkan produk A 10%, produk B 15%, nah berarti produk B lebih bagus. Kita harus tanya kenapa produk A ini cuma 10%, padahal sama-sama obligasi negara. Pertama dari return. Kemudian yang kedua pastinya dari manajer investasi. Kita harus tahu manajer investasinya kredibel atau tidak, pengalamannya seperti apa, itu penting sekali. Kalau yang bagus itu ada Manulife, ada Sukor, ada ya banyak lah pokoknya yang lain. Kemudian dari total AUM juga penting, karena itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk atau suatu manajer investasi. Terus kalau reksadana obligasi itu ada 2, obligasi korporasi dan obligasi negara. Kalau mau return lebih besar, biasanya korporasi lebih besar, tapi lebih beresiko. Karena peluang perusahaan itu gagal bayar itu ada dibanding dengan obligasi negara. Karena kalau obligasi negara itu kan dijamin ya sama pemerintah. Jadi sesuaikan saja mau yang mana, kalau mau yang lebih beresiko dan imbal hasil lebih besar ke obligasi korporasi, kalau mau yang lebih aman dan returnnya relatif lebih kecil itu ke obligasi negara. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang negara. Kalau di itu yang negara saya suka ada ABF sama Manulife. Semoga menjawab ya Bro Aldi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Bro Kelvin Kencana. Di DM Instagram, Bro Calvin nanya gini, halo, salam kenal, saya mau bertanya bagaimanakah pembagian proporsi yang baik antara aset yang bersifat kepemilikan, saham dan RDS, dibandingkan dengan hutang, RDPU dan obligasi. Dan apakah hanya dengan berinvestasi di reksadana dapat memberikan return yang besar? Karena untuk di saham langsung saya masih belum pede, apalagi dengan macam-macam analisisnya. Oke, Bro Calvin, thank you pertanyaannya. Kalau ditanya proporsi pembagian, saya harus bilang balik lagi itu bakal ke masing-masing investor. Bro Calvin harus tahu, Bro Calvin ini nabung atau invest untuk berapa tahun. Kalau misalkan untuk jangka panjang, silahkan lebih banyak ke saham dan RDS. Tapi kalau jangka pendek kira-kira uangnya mau dipakai 2 atau 3 tahun lagi, sebaiknya banyakin ke RDPU atau obligasi. Mungkin bisa ke saham 70% atau ke RDPU atau obligasi 30%. Kalau misalkan jangka waktu investasinya mungkin lebih dari 5 tahun. Tapi kalau misalkan kurang dari 5 tahun, sebaiknya banyak-banyakin aja ke RDPU sama obligasi. Lanjut, apakah hanya dengan berinvestasi di reksadana? Ya, betul. Investasi di reksadana juga bisa memberikan return hasil yang besar. Contohnya, kalau misalkan untuk jangka panjang, reksadana saham atau reksadana indeks itu bisa menghasilkan return yang besar. Kita bisa lihat aja historinya 10 tahun atau 20 tahun terakhir,
Karena kalau dari secara history, kelihatan memang jangka panjang reksadana saham itu cukup besar. Intinya sih sama aja, mau reksadana saham atau saham langsung, kurang lebihnya sih bakalan sama. Tapi kalau misalkan Bro Kelvin ini investor pasif, ya sebaiknya beli reksadana aja. Karena kalau ke saham langsung itu harus lebih aktif ya, lebih bisa mantau, dan lebih kompleks lah. Karena kan kalau reksadana saham itu sudah ada manajer investasi yang mengaturkan. Kalau saya sendiri lebih suka di saham atau reksadana saham, saya pilih saham karena saya lebih bisa spesifik membeli suatu saham. Kalau reksadana saham kan campuran. Semoga menjawab ya Bro Kelvin, nanti kalau pertanyaan lagi lanjut DM aja. Lanjut ada Bro Renato Vivaldi. Kak nanya dong mengenai nabung saham dan nabung reksadana. Untuk kedepannya bagusnya tetap di dua-duanya atau bagaimana? Dan kalau misal mau dua-duanya bagaimana alokasi persentase portofolionya? Makasih Kak. Jadi Bro Renato ini nanya untuk kedepannya di saham atau di reksadana. Balik lagi ya Bro Renato. Bro Renato ini tipenya investor pasif atau investor aktif. Kalau misalkan Bro Renato cenderung pasif, sebaiknya ke reksadana aja. Karena di situ ada manajer investasi yang akan membantu Bro Renato mengelola portofolio. Jadi udah diaturin, dipilihin sahamnya sama manajer investasi. Tapi kalau Bro Renato lebih lebih suka investasi ke saham langsung dengan analisa perusahaan masing-masing, analisa laporan keuangan, nah sebaiknya ke saham aja. Kan kalau di reksadana saham, kan ada 20 saham. Dari 20 itu ada 2 atau 3 saham yang saya nggak suka, ya nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya saya beli reksadana saham. Tapi kalau misalkan di saham, saya bisa pilih saham yang bener-bener saya suka. Misalkan saya mau beli Bank BCA, ya saya beli aja Bank BCA sendiri. Jadi saya nggak usah campur-campur beli saham yang lain. Oh ya, mungkin kalau persentasenya, kalau mau dua-duanya ya nggak masalah, 50%, 50% juga nggak masalah. Karena intinya ya keduanya sama-sama di instrumen saham. Semoga menjawab ya, Bro Renato. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, langsung DM lagi aja. Lanjut untuk Bro Stephen Kang. Bro Stephen Kang ini nanya, investasi asetku. Halo pagi, saya mau tanya perihal investasi di asetku. Apakah admin merekomendasikan untuk investasi di sana? Dipandang dari cara kerja asetku dan jaminan uang kembali yang sampai saat ini 100%. Juga dengan pertimbangan bunga yang lebih besar dari P2P lain jika dibandingkan dalam jangka waktu yang sama. Oke, Bro Steven, saya tahu asetku ini berafiliasi juga dengan Akulaku. Jadi uang yang Bro investkan di asetku ini akan dipakai oleh aplikasi Akulaku, dipinjamkan ke sana. Jadi kelihatan ya sifatnya ini lebih ke barang-barang konsumtif. Beda dengan P2P lain yang mungkin uangnya dipakai untuk usaha. Nah kalau di asetku ini uangnya dipakai untuk keperluan konsumtif. Return-nya lebih besar pasti karena secara general pinjaman P2P lending untuk barang-barang konsumsi pastinya akan lebih beresiko dibandingkan P2P untuk usaha. Makanya kalau resikonya tinggi, pengembaliannya juga lebih tinggi. Tapi kalau misalkan benar-benar dijamin uang kembali 100%, saya rasa ini adalah pilihan yang bagus. Karena udah dijamin 100%, returnnya juga lebih besar. Saya rasa oke kok asetku ini, karena holding company-nya, asetku dan Akulaku ini company yang besar, jadi bro bisa coba search aja, itu kredibilitasnya bisa dipercaya lah ya, sehingga cukup oke. Lanjut yang terakhir ada Bro Yudi Agustinus. Bro Yudi Agustinus ini sharing, jadi Bro Yudi ini sharing portofolio sahamnya di iPod. Nanya kira-kira ada masukan nggak untuk portofolio ini. Jadi portofolionya kurang lebih total dananya 50 juta. Kerugiannya ini kurang lebih 3-4%. Saya rasa kalau kerugian atau loss-nya 3-4% ini masih belum bisa dibilang gagal gitu ya, karena mungkin harga-harga sahamnya hanya pullback saja. Mudah-mudahan Bro Yudi ini tidak masuk all in, artinya masih ada dana di rekening untuk nambah saham-saham ini di harga yang lebih murah. Makanya itu pentingnya money management, jadi jangan masuk all in, kalau bisa diatur money managementnya. Kemudian kalau untuk pemilihan sahamnya ada ASII, Astra, HM Sampurna, Semen Gresik, Tekim, dan Telkom. Pemilihan sahamnya sih kurang lebih udah oke ya, udah cukup bagus. Tapi Bro Yudi ini sebelum membeli harusnya sudah menentukan beli di berapa, jual di berapa, cut loss di berapa. Jadi ini balik lagi ke trading plan masing-masing. Tapi secara keseluruhan mungkin kalau Bro Yudi sudah masukin dananya semua ini sudah terlalu agresif. Tapi kalau lihat dari minusnya sih belum terlalu parah ya.
Kalau saran saya, mungkin ini juga yang lagi saya lakukan. Kalau saat ini saya lebih banyak porsi ke cash di RDN. Saya belum beli saham banyak lagi karena saya masih nunggu, masih wait and see laporan keuangan kuartal kedua. Kan di kuartal kedua ini baru kelihatan ya dampak COVID dan PSBB, sehingga mungkin ada emiten-emiten yang rugi, emiten-emiten yang keuntungannya turun, maka harga sahamnya pun berpeluang turun. Nah, uang yang saya taruh di RDN ini, saya siapkan untuk membeli saham-saham yang mungkin labanya turun di kuartal kedua ini, dan mungkin juga harganya turun. Jadi, untuk beli saham bagus di harga yang lebih murah. Kalau saya sedang melakukan itu, Bro Yudi. Semoga menjawab ya. Lanjut lagi, ada pertanyaan di komen YouTube. Kalau reksadana obligasi dan reksadana saham syariah, ada rekomendasinya? Bro Lutfi Hafian. Nah, di sini juga saya sudah jawab. Kalau misalkan reksadana obligasi itu yang bagus, menurut saya ada Majori Sukuk negara Indonesia. Kalau untuk RDS Syariah, saya suka Manulife Sektoral Amanah atau Batavia Dana Saham. Atau boleh juga dimasukin lagi Trim Syariah. Itu kurang lebih yang udah pernah saya review dan cukup oke. Terus Bro Lutfi ini nanya, kalau untuk investasi saham mending ke reksadana saham atau ke sahamnya langsung ya? Ya itu balik lagi, kalau misalkan Bro Lutfi tipikal investor pasif, sebaiknya ke reksadana saham saja, karena sudah ada manajer investasi yang akan membantu. Tapi kalau kira-kira Bro Lutfi lebih suka analisa mandiri, analisa sendiri, dan milih saham sendiri, sebaiknya ke saham aja. Lanjut, Bro Maskur Hadi dari komen YouTube juga nanya, Min mau nanya, di saat kondisi resesi, misalnya apakah masih aman invest di reksadana? Masih aman-aman aja kalau investasi di reksadana. Tapi perlu diingat, resiko akan selalu ada. Jadi pastinya harus dialokasi aja dananya, mana yang diinvestasikan ke instrumen beresiko dan mana yang ke instrumen yang lebih aman. Oke, mungkin sementara itu aja. Thank you buat yang udah nanya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung aja DM di Instagram atau komen di YouTube. Analisa atau masukan yang barusan saya lakukan, ini disclaimer on ya. Keputusan ada di tangan masing-masing investor. Saya hanya coba memberikan masukan yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam mengambil keputusan. Happy investing, semoga profit lalu. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.